Hai guys, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini aku pengen ngobrol soal topik yang mungkin udah sering kalian dengar, tapi nggak banyak yang ngebahas dengan serius. Circle pertemanan dan circle di tempat kerja. Yuk kita bakal ngebahas gimana rasanya masuk ke dalam circle ini. Tapi juga tentang gimana sih rasanya kalau kamu ngerasa out of place atau bahkan ngalamin diskriminasi secara nggak langsung. Jadi langsung aja kita mulai yuk. Apa sih circle pertemanan itu? Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu circle pertemanan. Pasti kalian semua punya dong yang namanya circle pertemanan. Circle pertemanan ini adalah sekelompok teman-teman dekat yang sering nongkrong bareng, ngobrolin hal-hal yang sama, atau sekedar berbagi cerita. Biasanya di circle ini kamu merasa aman, nyaman, dan bebas jadi diri sendiri. Gak ada yang namanya jaim-jaiman, semua orang ngerti kelakuan dan sifat masing-masing. Tapi yang namanya circle pertemanan ini juga punya sisi lain yang kadang gak kita sadari. Kadang circle pertemanan bisa jadi sangat eksklusif. Maksudnya nggak semua orang bisa dengan gampang masuk ke dalam circle ini. Ada semacam seleksi alam yang terjadi di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Alasan masuknya bisa macam-macam. Mulai dari punya hobi yang sama, selera humor yang nyambung, atau bahkan mungkin karena udah kenal sejak kecil. Nah, di sini kadang muncul masalah. Buat orang luar yang pengen masuk ke circle itu, mereka bisa aja ngerasa kesulitan atau bahkan terisolasi. Misalnya kalau kamu baru pindah ke kota baru dan belum punya banyak teman, bisa aja kamu ngerasa terasing kalau circle yang ada nggak terlalu terbuka buat orang baru. Circle di tempat kerja nyaman, tapi bisa bikin canggung. Sekarang kita beralih ke circle di tempat kerja. Ini gak jauh beda dengan circle pertemanan, tapi konteksnya di lingkungan kerja. Biasanya circle di tempat kerja terbentuk secara alami. Misalnya orang-orang yang sering makan siang bareng, yang duduknya berdekatan, atau yang sering kerja bareng di proyek yang sama. Circle di tempat kerja ini bisa jadi tempat yang nyaman buat sharing ide, curhat soal kerjaan, atau bahkan sekedar ngelepas stres. Tapi, seperti halnya circle pertemanan, ada juga sisi lain yang kadang bisa jadi problematis. Contohnya gini, bayangin kamu baru aja masuk ke kantor baru. Orang-orang di sana udah punya circle masing-masing dan mereka terlihat deket banget. Kamu mulai merasa agak canggung, apalagi kalau mereka sering bikin jokes internal atau ngobrolin hal-hal yang kamu gak ngerti. Di titik ini, kamu mungkin mulai ngerasa kayak ada gap yang bikin kamu susah masuk ke dalam circle itu. Diskriminasi tidak langsung, rasanya gimana sih? Sekarang kita masuk ke topik yang agak serius, diskriminasi tidak langsung. Jadi gini, diskriminasi nggak selalu datang dalam bentuk kasar atau terang-terangan. Kadang diskriminasi itu sifatnya halus dan nggak disadari oleh si pelaku, tapi tetap aja bikin kita ngerasa nggak nyaman. Di circle pertemanan misalnya, kamu mungkin pernah ngerasa nggak diajak pas mereka lagi ngumpul. Mungkin aja mereka nggak berniat jahat, tapi kalau sering terjadi, kamu bisa ngerasa kayak nggak dianggap bagian dari kelompok itu. Di tempat kerja, diskriminasi tidak langsung bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, kamu nggak diajak dalam meeting penting atau nggak diberi kesempatan untuk ikut proyek yang menarik karena kamu bukan bagian dari circle inti di kantor. Meskipun nggak ada yang bilang kamu nggak boleh ikut, tapi perlakuan ini bisa bikin kamu ngerasa terisolasi dan gak dihargai. Gimana cara menghadapinya? Nah, setelah ngebahas panjang lebar gimana dong cara kita menghadapi masalah ini?
Pertama, kalau kamu ngerasa terasing di circle pertemanan atau kerjaan, cobalah untuk lebih aktif dan proaktif. Jangan takut untuk mulai ngobrol duluan atau ajak mereka untuk ngumpul. Kadang orang-orang dalam circle juga nggak sadar kalau mereka terlihat eksklusif dan sulit didekati. Kedua, penting untuk selalu menjaga komunikasi. Kalau kamu ngerasa ada yang nggak beres, cobalah ngobrol baik-baik dengan orang yang kamu rasa nyaman. Seringkali perasaan terasing ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Ketiga, jangan lupa untuk selalu jadi diri sendiri. Nggak perlu memaksakan diri untuk berubah demi diterima di suatu circle. Ingat, pertemanan dan hubungan kerja yang baik adalah yang menerima kamu apa adanya. Terakhir, kalau kamu ngerasa udah nggak bisa lagi menghadapi diskriminasi secara tidak langsung, baik di pertemanan atau di tempat kerja, mungkin saatnya kamu mempertimbangkan untuk mencari lingkungan baru yang lebih nyaman dan menghargai kamu. Circle pertemanan dan circle di tempat kerja adalah bagian dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Keduanya bisa jadi tempat yang nyaman, tapi juga bisa bikin kita ngerasa terasing atau bahkan ngalamin diskriminasi nggak langsung. Penting buat kita untuk sadar dan peka terhadap perasaan ini, serta tahu gimana caranya menghadapi. Ingat, yang penting adalah kita selalu jadi diri sendiri dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.